Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang jamaah salat maghrib yang dirangkaikan dengan taklim rutin malam Rabu yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan redaksi Al-Quran, terutama ketika mengarahkan kita untuk berbuat setiap kebaikan-kebaikan di dalam agama kita akan menemukan ayat-ayat tersebut banyak-banyak selalu menggunakan kata yang bermakna berlomba atau berkompetisi. Bahkan Al-Quranul Karim bisa menggunakan kata yang bermakna cepat-cepat, bahkan berlari. Baik jamaah sekalian, kita akan mencoba untuk menyebutkan ayat-ayat tersebut. Ini sebagai motivasi. Pertama, secara umum Allah berfirman, fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat ini ada bahasa yang sudah familiar dalam peristilahan kita yang berasal dari bahasa Arab dan dipakai identik ketika perlombaan Al-Quran. Dari kata-kata fastabiqul khairat, berlomba-lombalah pada setiap kebaikan. Maka perlombaan memperbaiki bacaan Al-Quran namanya musabaqah tilawatil Quran. Musabaqah tilawatil Quran. Kalau perlombaan menghafal namanya musabaqah hifdzil Quran. Kenapa kata musabaqah itu dipakai? Karena ini memang adalah merupakan perkara-perkara yang sangat erat kaitannya dengan agama Islam, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka Allah menggunakan kata-kata musabaqah itu dalam setiap kebaikan-kebaikan. Apa hakikat daripada musabaqah itu atau fastabiqu itu? Pertanda bahwa tidak selamanya kita bisa kapan keinginan kita dan kapan mau kita. Ada saatnya dia akan berakhir. Ketika kita mengatakan, oh ada pertandingan ini. Iya. Kalau memang mau ikut, harus cepat-cepat dia mendaftar.
Kalau tidak, walaupun setelah itu ada semangat, ada keinginan, ada kesiapan mental, tapi sudah berhenti musabaqah itu. Sudah tidak berlangsung lagi. Maka Allah menggunakan kata fastabiqul khairat yang menunjukkan bahwasanya ada saatnya memang kita berbuat kebaikan ini akan berakhir. Ada saatnya kita berbuat kebaikan itu akan berakhir. Sebagai contoh jemaah sekalian, kira-kira kita mungkin sepakat bahwa zikrullah, berzikir itu adalah sebenarnya pekerjaan paling gampang. Sebab yang terlibat di situ adalah lisan saja. Iya. Berzikir itu tidak mesti ikut anggota tubuh kita, terkecuali lisan kita. Tapi walaupun dia pekerjaan yang paling enteng, akan tetapi tetap saja dia ada unsur pembebanannya. Dia ada unsur pembebanannya. Kalau kita mengatakan ada unsur pembebanannya, berarti di situ ada sesuatu yang membutuhkan kesungguhan. Buktinya jamaah sekalian, tidak semua kita melazimkan zikir itu. Ya, tidak semua kita melazimkan zikir itu. Umpamanya zikir-zikir setelah sholat. Ya. Beda dengan orang yang punya hajat, kepentingan yang mendesak. Tapi yang kita maksudkan, ya orang yang tidak punya kesibukan, ya habis sholat, ternyata zikir itu sudah digantikan dengan kesibukan yang lain. Ya, kalau umpamanya mungkin membuka WA. Iya. Nah, di hari kemudian kelak nanti jemaah sekalian, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Penduduk surga itu juga mengatakan alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Itu penduduk surga berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti kalau demikian, kalau penduduk surga itu masih berzikir, dan karena zikir itu adalah ibadah, dan kalau itu kita lakukan di dunia, seenteng apapun, pasti ada unsur pembebanannya. Pasti ada unsur pembebanannya. Berarti di dalam surga pun, kalau demikian, karena paling minimal penghuni surga itu memuji Allah Subhanahu wa taala, berarti kalau demikian penghuni surga itu belum betul-betul belum terbebas dari bentuk pembebanan. Nah, itu kan pertanyaannya. Kalau di dunia kan astagfirullah, 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 ya. Ini betul-betul harus ada unsur keseriusan, kesengajaan baru kita bisa. Alhamdulillah, alhamdulillah, ya. Ada itu di antara doa-doa, zikir-zikir pagi dan petang. Ada zikir pagi dan petang. Di antara zikir pagi dan petang itu, ya, kita dianjurkan untuk membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berapa kali dibaca? Itu dianjurkan untuk membaca 100 kali.
Dianjurkan untuk membaca 100 kali kalau dia masuk zikir pagi dan petang. Iya. Kalau zikir-zikir setelah salat kan kita sudah tahu. Subhanallah 33 kali. Ya, subhanallah, 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 subhanallah. Iya. Kalau tidak sabar bisa kita tidak selesaikan. Ya, berarti kalau demikian zikir yang seenteng itu tetap ada unsur pembebanannya. Apalagi yang lebih panjang. Coba kalau kita mau selesaikan ini, Pak. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Iya, kita hitung nih. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu baru 3, Pak. Itu baru 3. Nah, kalau kita pakai semuanya kita punya jari-jari ini, ya karena masing-masing 3 ruasnya, ya. Maka 3 kali 5, 15. Kalau kita ulang lagi 1 kali, berarti 30. Ya. Berarti 15, 30, 45, 60, ya. 75, setelah 75, 85, 90, ya, sampai 100. Itu betul-betul kita membutuhkan kesungguhan baru bisa menyelesaikan itu. Iya. Membaca astagfirullah, 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 atau astagfirullah atubu ilaih, astagfirullah atubu ilaih. Dihitung itu, Pak. Nah, sekarang di dalam surga itu ada juga ibadah-ibadahnya penduduk surga. Ada juga ibadah-ibadahnya penduduk surga. Yaitu bentuk zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kalau demikian berarti surga ini belum 100% ganjaran meraih pahala. Belum 100% kita meraih pahala, ya, karena masih ada unsur pembebanan. Kita masih berzikir kepada Allah. Nah, ini dari tadi saya berputar-putar ini, Pak. Ya. Ini intinya garis bawahnya. Perbedaannya antara kita berzikir di dunia ini, ya, dengan berbagai macam redaksinya, mulai dari yang pendek sampai kepada yang paling panjang. Ya, perbedaannya itu, Pak. Kalau di dunia ini itu memang kita rencanakan, ya. Tidak bisa kita menyelesaikan zikir ini kalau kita tidak niatkan, kalau kita tidak rencanakan. Berarti kalau demikian ada niat, ada rencana, ada unsur pembebanan. Adapun penduduk surga ketika mereka berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala itu secara otomatis, ya. Kayak kira-kira kalau kita mau lakukan pendekatan seperti detak jantung kita. Detak jantung kita ini kan secara otomatis. Kita tidak rencanakan bilahnya. Mau lagi berdetak jantung, ini silahkan jalan sendiri. Memang sudah seperti itu Allah telah tetapkan. Kita tidak pernah merasa terbebani dengan detak jantung kita ini seumur hidup, ya, berdenyut-denyut terus. Nah, maka penghuni surga itu bedanya dengan di dunia ini, Pak. Mereka berzikir tapi sudah tidak ada unsur pembebanannya. Mereka berzikir sudah tidak ada unsur pembebanannya. Mereka berzikir pada Allah secara otomatis. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan semua dalam surga itu adalah semua omongan-omongan yang baik. Tidak ada lagi omongan-omongan yang jelek. Nah, kalau di dunia ini jamaah sekalian, kita mau menghasilkan perkataan-perkataan yang baik, betul-betul kita kontrol, kita punya lisan. Dari pagi nih sampai sekarang ini. Apakah kita berhasil mengontrol perkataan kita? Betul-betul perkataan yang bernilai pahala saja? Ya. Atau ada di antaranya omongan-omongan kita itu yang keluar dari situ.
Kenapa bisa terjadi seperti itu, Pak? Karena dunia ini memang adalah tempatnya unsur pembebanan. Jadi kalau ada orang yang berhasil satu hari, iya, tidak mengucapkan kata-kata yang buruk, itu kan sebuah perjuangan, Pak. Itu sebuah perjuangan. Adapun penghuni surga ketika mengatakan perkataan yang baik, itu secara otomatis, ya. Tidak ada lagi bilang, tidak salah aja nanti ini. Ya, itu lisannya itu sudah secara otomatis, ya. Dia tidak perlu lagi perencanaan. Nah, sehingga penghuni surga itu, andaikan pun ada sesuatu yang dilakukan, dia bersyukur pada Allah, dia bersujud pada Allah, maka bentuk ibadah-ibadah itu tidak lagi berfungsi sebagai pembebanan, tapi bisa dikatakan itulah sebagai bentuk variasi kehidupan di dalam surga yang tidak terdengarkan terkecuali kata-kata yang baik. Nah, Allah bilang fastabiqul khairat. Apa itu al-khairat? Al-khairat mencakup apa saja yang kita ucapkan, yang kita katakan, gerakan-gerakan anggota tubuh kita. Iya. Jadi ucapan dan gerakan-gerakan perbuatan kita yang diridhai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kebaikan yang disertai dengan niat, niat. Iya. Itu kuncinya, yang disertai dengan niat. Ayat yang kedua, Allah bilang wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Apa itu sara'a yusari'u? Dan cepat-cepatlah. Jadi sara'a yusari'u, ya, cepat-cepatlah. Iya. Apa sasarannya? Cepat-cepatlah, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, untuk menjemput ampunan Tuhan. Maghfirah untuk menjemput ampunan Tuhan, untuk merespon ampunan Tuhan. Ya. Kenapa Allah menyuruh kita cepat-cepat? Karena ada saatnya pintu taubat itu sudah ditutup. Ada saatnya pintu taubat itu sudah ditutup. Biar kita mau, kalau sudah ditutup, Pak, tidak bisa lagi. Tidak bisa lagi. Ya. Seperti di dunia ini. Ya. Biar ada uang. Ya. Kita mau masuk stadion, ya, menonton PSM dengan siapa? Ya. Biar ada uang, memang sudah tidak ada tempat duduk, sudah tutup. Mohon maaf. Ya. Mohon maaf. Maka Allah bilang wasari'u, karena memang momentum Allah menerima pengampunan dari hambanya itu terbatas. Itu terbatas. Maka Allah katakan cepat-cepat. Iya. Kapan itu ditutup? Seperti ketika Fir'aun mengaku beriman kepada Allah. Jadi Fir'aun itu, Pak, di akhir hayatnya itu dia mengaku beriman. Iya. Tapi di saat ruhnya itu sudah sampai ke kerongkongan. Sudah sampai ke kerongkongan, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan, tidak ada lagi yang dapat menolong dia. Maka barulah keluar pernyataan yang jujur betul. Dia bilang amantu bi rabbi Musa wa Harun. Sekarang saya sudah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Yang selama ini Musa dan Harun, ya, mendakwai beliau. Dan Allah bilang wasari ila maghfirati min rabbikum. Dan Nabi bilang innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir.
Allah masih menerima tobatnya seorang itu sebelum nyawanya, ruhnya sampai ke kerongkongan. Nah Fir'aun itu dia bilang, saya sudah beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Ketika sudah hampir tenggelam, dia sudah tahu bahwa tidak ada lagi keselamatan, baru dia menyatakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menerima tobatnya Fir'aun. Bahkan disebutkan dalam ayat itu, fama bakat alaihimus samawati wal ard wa ma kanu munzarin. Ketika Fir'aun dan bala tentaranya itu binasa di Laut Merah, itu kata Allah, langit tidak menangis dan tidak bersedih. Langit ya tidak menangis dan tidak bersedih. Baka itu menangis, Pak. Baka ya beki. Ulama mengatakan, oh ternyata alam semesta ini juga sebenarnya memiliki sifat seperti manusia. Dia juga bisa gembira, dia juga bisa bersedih. Ya. Dari mana diambil itu? Kalau langit itu tidak bersedih dengan tewasnya Fir'aun, berarti kalau orang beriman itu yang meninggal dunia, itu langit pun ikut bersedih. Langit itu pun ikut bersedih. Dia akan mengatakan, weh, pergi mikodong itu yang rajin sholat jamaah, ya. Tidak ada mikodong. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya benda-benda ini itu menjadi saksi. Itu menjadi saksi di hari kemudian, ya, kelak nanti. Kemudian ayat yang ketiga, Allah berfirman, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah kalian berlomba-lomba dalam setiap kebaikan. Falyatanafasil mutanafisun. At-tanafus itu berkompetisi. Falyatanafasil mutanafisun. Pada setiap kebaikan itu. Kemudian ketika Allah menyuruh kita sholat Jumat, Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu sudah mendengarkan panggilan azan, itu sudah terlambat itu, Pak. Kalau sudah azan baru kita jalan. Ya. Kalau dalam hadis itu disebutkan, ketika seseorang itu datang ke masjid pada jam-jam pertama, ya. Jadi ada orang memang, Pak, mengkhususkan hari Jumat itu, pokoknya dia libur. Dia libur, Pak. Ya. Jadi hari itu memang dia persiapkan untuk cepat-cepat berpagi-pagi ke masjid. Ada orang ke masjid itu, Pak, ya, baru jam 10 dia sudah ke masjid. Maka ini yang mendapatkan seperti mengorbankan seekor unta. Mengorbankan seperti seekor unta. Ya. Kemudian siapa yang datang pada jam berikutnya itu bagaikan mengorbankan seekor kambing. Iya. Siapa yang datang berikutnya semakin dekat, iya. Kira-kira begitu, sudah hampir imam naik ke atas mimbar, sudah hampir tapi belum. Maka dia seakan-akan mengorbankan dengan seekor ayam. Ya, dengan seekor ayam. Begitu hadisnya. Siapa yang masuk masjid ketika imam sudah berada di atas mimbar. Ketika imam sudah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk azan. Baru masuk, berapa nilai pengorbanan yang didapatkan kata Nabi, bagaikan mengorbankan sebutir telur. Iya. Berapa harganya telur, Pak? Naik-naik harganya telur ini bulan lalu karena banyak maulid. Ya. Saya berapa hari yang lalu beli telur. Nah bilang itu penjual, agak mahal-mahal telur ini Pak Ustaz. Saya bilang, tidak ada masalah, yang penting ada di uangku, Pak. Ya, saya beli, kasih Mas saja. Tidak peduli. Ya, yang penting ada di uang. Biar murah kalau tidak ada uang. Iya. Jadi artinya, Pak,
ternyata agama Islam ini juga ketika memberikan motivasi itu menyebutkan benda-benda yang memiliki nilai materi secara konkret. Itu kan pahala sesuatu yang kita tidak tahu berapa sebenarnya nilainya itu, Pak. Kita sholat subuh, kita sholat sunat, kan tidak ada, kita tidak tahu itu berapa sebenarnya itu. Tapi ternyata agama ini, syariat ini terkadang juga menyebutkan nilai-nilai itu supaya ada standar kita untuk menghitung-hitung. Coba bayangkan, Pak, kalau hari Jumat, ya hari ini saya mau berkurban seperti seekor unta, ya dia ke masjid pagi-pagi, Pak, jam 9, jam 10 dia sudah ke masjid, ya dia ke masjid itu, masya Allah, unta, masya Allah. Bayangkan itu, Pak. Iya. Nandaikan kita dapat unta betul, Pak, jangan jam 10. Ya, sebelum subuh kita sudah di masjid. Yang penting betul-betul dapat unta. Ya. Kalau ada pengurus masjid mengatakan pokoknya dikasih unta. Ya. Itu luar biasa. Ya. Turun-turun sedikit kambing. Masih kita mau, ya. Yang lebih sedikit daripada itu. Nah, sekarang kita masuk dalam contoh-contoh bilangan. Itu kan tadi unta, kemudian kambing, kemudian ayam, kemudian telur, ya. Itu dalam hadis memang disebutkan seperti itu, Pak. Iya. Jadi kalau ada orang yang faham itu hadis, ya. Begitu dia lihat khatib sudah ada tasmiyah mau dia masuk, bayo mami kodong kugap panakin nih. Ya, 2000 harganya, Pak. Ya, kalau yang sudah dimasak 3000. Apa nak dapat itu 3000, Pak? Ya. Tidak cukup juga untuk di-grab, ya. Dari rumahku itu 25.000 ke sini, Pak. Ya, tidak cukup. Coba kita termotivasi. Nah, ternyata dalam syariat ini juga dalam persoalan hitungan-hitungan pahala itu Nabi sebutkan contohnya. Nabi sebutkan contohnya. Umpamanya, yang paling rendah itu, Pak, kelipatan 10 kali lipat. Yang paling rendah itu kelipatan 10 kali lipat. Nabi bersabda, "Man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, akan diberikan nilai pahala setiap satu huruf itu satu kebaikan, kemudian dilipat gandakan setiap satu kebaikan itu 10 kali lipat. Jadi 1 kali 10. Dan hebatnya lagi, Nabi itu menjelaskan agar kita ini faham. Tidak sampai di situ. Nabi contohkan, ya, ini mungkin Nabi sebutkan begitu karena seawam-awamnya kita kalau orang Islam, Pak, kita tahu itu bahwa dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya alif lam mim. Ada ayat yang bunyinya alif lam mim. Yaitu surah Al-Baqarah, ayat pertama setelah Al-Fatihah. Ya. Orang tak lewat-lewat betul itu kalau ada orang Islam, Pak, bilang, setelah waladhdallin, apa bunyinya ayat berikutnya itu di surah berikutnya. Bilang, jadi sampai waladhdallin saya tahu, enggak tahu apa berikutnya itu. Itu tak lewat-lewat sekali betul itu, Pak. Ya. Nabi bilang, la aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Jadi saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Kan tadi satu huruf, satu kebaikan. Kemudian dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi per huruf itu 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak menghitung itu alif lam mim satu huruf. Ya, saya baca hadisnya. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Begitu redaksinya dalam hadis. Akan tetapi alif lam mim ini, alifnya itu terhitung satu huruf, lamnya itu satu huruf, mimnya itu satu huruf. Berarti alif lam mim itu 3 huruf yang bergandengan. Namanya huruf muqatta'ah kalau dalam istilah Al-Quran. Huruf muqatta'ah.
Huruf hijaiyah yang sambung-sambung itu namanya huruf muqatta'ah. Ada mulai dari satu seperti qaf, seperti nun, ya. Ada yang dua seperti taha, seperti hamim, ada yang tiga seperti alif lam mim. Jadi itu tiga itu, Pak. Berarti kalau tiga ini 30 kebaikan. Kalau ini tiga berarti 30 kebaikan, Pak. Iya. Kalau kita masuk lagi, berapa itu hurufnya dzalika? Berapa hurufnya itu dzalika? Cepat jawabannya, berapa? Dza, lam, kaf. Dzalika. Ada alifnya, betul. Orang Bugis bilang malepai. Jadi kalau dalam Al-Quran itu ada malepai, itu terhitung dua itu, Pak. Karena ayat ini bukan dibaca dzalika. Itu dzalika. Jadi dza itu dua, Pak. Lam satu, kaf berarti 4. 4 tambah 3, ya, itu sudah 70 kebaikan. Mau hitungi, Pak. Ini saja kita kerja. Ya, Al-Kitabu berapa? Iya. Kita selesaikan surah Al-Baqarah malam ini. Berapa jumlahnya itu? Ya. Coba bayangkan, Pak. Ya. Kalau betul-betul itu konkret, Pak, bilang setelah dihitung langsung kita dikasih, mau Ki, Pak, biar sampai jam 2. Bilang, biar bisa, yang penting tidak main-main Ki, dikasih betul. Ya. Disitulah Allah bilang, kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian ini tertarik kalau kontan. Wa tadharunal akhirah, tapi kalau tertunda kalian tidak tertarik. Andaikan baca Quran ini kontan, Pak. Begitu kita alif lam mim 30 toh? Maksudnya itu 30, katakanlah 30.000. Langsung masuk di SMS banking kita. Kenapa ada 30? Baru aku bilang alif lam mim. Lanjut lagi. Dalikal kitabul la raiba fi. Baru itu masuk, Pak. Ya. Kira-kira masih mau berhenti membaca Al-Quran? Kalau begitu, Pak. Apalagi kalau pace-pace seperti ini masih pas pada akhir bulan ini, ya. Pegawai itu kalau masih tanggal 30 belum diterima, Pak. Ya, pace-pace. Tapi ternyata baca Quran, Masya Allah. Masuk terus. Iya. Iya. Andaikan ini di kontan, Pak. Kita ini orang Islam tidak dapat. Akan masuk oligarki. Oligarki akan menggarap ini, Pak, dan tidak membiarkan kita pindah ke orang Islam. Ya, kami oligarki yang akan membaca Al-Quran. Ya, untungnya itu dia sesuatu yang bersifat gaib. Ya, dia sesuatu yang bersifat gaib. Itulah sebabnya sehingga orang yang melakukan kebaikan itu belum terlihat di depannya, belum ada buktinya, belum ada nyatanya. Orang yang melakukan itu namanya siapa? Orang apa itu yang melakukan sesuatu yang cuma diberitakan, tapi dengan penuh semangat dia melakukan? Namanya mukmin. Namanya mukmin. Apa artinya itu mukmin, Pak? Mukmin itu orang yang percaya pada perkara-perkara yang belum terjadi. Jadi al-mu'minun itu kumpulan orang-orang yang percaya tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Itu namanya al-mu'minun, Pak. Ya. Iman itu kepercayaan, tapi orangnya namanya mukmin. Namanya mukmin. Iya. Ini pas di belakang ini ada tertulis investasi akhirat. Itu di bawahnya itu 800 berapa itu? 800 juta itu. Uang semua itu. Iya. Coba. Kira-kira kalau kita ambil tadi inspirasinya itu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah
Kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'ati habbah. Itu tadi kasus baca Al-Quran 10 kali lipat. Sekarang kasus berinfak, ya, apalagi di masjid. Kata Allah, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah laksana sebuah bibit. Iya. Katakanlah bibit padi. Iya. Satu bibit ini, satu biji, ketika dia tumbuh, berapa cabang-cabangnya, berapa tangkainya? Sab'a. Menumbuhkan 7 tangkai. Kemudian karena ada 7 tangkai, pada setiap tangkai terdapat 100 biji buah. Pada setiap tangkai terdapat 100 biji buah. Iya. Supaya kita termotivasi, kita ganti padi menjadi mangga. Ya. Mangga itu lebih konkret. Bayangkan itu, Pak. Ada 7 tangkainya, ya. Pada setiap tangkai itu terdapat 100 biji, Pak. Iya. Biasanya itu ya memang ribuan keluar, ya, tapi ketika dia sudah mulai membesar, itu ada seleksi alam, ya. Itu yang tadinya ribuan di situ mungkin tinggal 3, 4, 5, ya, sampai 10. Ya. Kalau sudah ada 10 dari satu tempat itu, Masya Allah. Ini 100 biji, Pak, pada setiap tangkai itu. Bayangkan kalau kita punya depan rumah itu mangga, Pak, betul-betul 7 tangkai, ada 700. Ada 700. Nah, sekarang ini, Pak, yang masih ada nilainya, maksudnya kita masih bisa belanja dengan uang seperti itu. Mungkin sekarang itu 1.000 rupiah, Pak. 1.000 rupiah itulah yang paling rendah nilai nominal bagi kita sekarang, 1.000. Iya. Kalau 500 tidak ada temannya, Pak. Iya. Biasa saya lihat ada orang menyapu, Pak, di depan rumah saya itu, dia menyapu, ada 500, bilang ambil gitu, mau dia apa itu 500? Ya. Kecuali kalau ada 10 masih ada nunya. Iya. 1.000. Baik. Kalau 1.000 itu, Pak, menjadi 700 kali lipat berarti berapa? 700 kali lipat berarti 7 berapa itu? 700.000 ya? 700.000. Artinya kita ini mau motivasi diri kita masing-masing. Jadi andaikan ada di antara kita yang dengan ikhlas mengeluarkan 1.000 rupiah, itu nilainya 700.000. 700.000. Iya. Dan kalau kita diminta 1.000, Pak, kalau ada kita punya uang, saya rasa kita tidak pernah berpikir. Bilang tunggu dulu, Pak, tunggu dulu. Kita lihat dulu. Kalau 1.000, ya, itu kita berpikir kalau 100.000, karena ada nilainya. Ini, Pak, untuk bisa mengamalkan itu, memang seakan-akan apa dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya itu, seakan-akan itu sudah ada di hadapan kita. Seakan-akan itu sudah ada di hadapan kita. Iya. Ada pengalaman saya waktu kecil, Pak. Ya, saya ini orang Palopo. Di kampungku itu pada zaman saya masih kecil itu banyak durian, Pak. Durian, mangga. Ya. Ada tradisinya orang di kampung saya itu, Pak. Pokoknya biar bukan kita punya, pungut saja. Itu kita pergi pungut. Ya, karena saking banyaknya pada waktu itu. Terutama mangga itu, kalau puncaknya musim mangga itu digopos saja pinggir jalan itu, siapa mau ambil saja. Iya, karena tidak ada pembeli juga. Nah, saya masih ingat itu waktu masih kecil itu, Pak. Oh, ada durian di sana.
Ya, mudah-mudahan orangnya halalkan insya-Allah. Ya. Karena sudah dimakan waktu kecil. Itu ada yang saya ingat waktu kecil itu, Pak. Paling seru sekali itu kalau teman-teman itu datang pakai obor, Pak. Itu sudah sangat kuat sekali aromanya di hidung kita, tapi kita belum dapat. Masya Allah. Mana mini? Oh, semuanya. Ya. Sekalinya satu. Ada yang ku dapat. Masya Allah. Jadi yang saya maksudkan ini, ketika kita mendapatkan informasi dari Al-Quran tentang seperti itu, minimal seperti itu, Pak. Kayak seperti aroma durian sudah ada di depan kita, cuma kita belum lihat. Ya, cuma kita belum lihat. Nah, kira-kira kalau seandainya betul-betul itu kita percaya itu, Pak. Iya. Kira-kira bagaimana kalau 2.000? Bagaimana kalau 5.000? Bagaimana kalau 10.000? Bagaimana kalau di atasnya itu? Jadi baiklah mungkin karena yang namanya berlomba-lomba kepada kebaikan itu. Ya. Tinggal kita menjaga hati kita ya masing-masing. Tinggal kita menjaga hati kita masing-masing ya. Bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu baik ya. Bersedekah dengan terang-terangan itu juga baik ya. Yang tidak baik itu, Pak, terang-terangan tidak bersedekah ya. Kita sepakat jadi bersedekah dengan sembunyi-sembunyi itu baik. Terang-terangan bersedekah itu juga baik, apalagi kalau tujuan kita supaya orang mengikuti. Saya malam ini, Pak, ya, insya Allah saya menyebut angka sesuai dengan kemampuan saya. Saya 500.000. Iya. Silahkan kalau ada di antara jamaah, ya. Istilahnya orang Arab itu pukul itu besi di saat dia masih panas. Ya. Pasti beda, Pak, kalau keluar lagi dari masjid. Nah, sekarang ini istilahnya masih panas kini besi. Iya. Silakan, Pak. Ada yang mau seberapa saja, yang terpenting bahwa kita sudah berusaha untuk membayangkan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Tidak mesti sekarang dibayar, Pak. Tidak mesti sekarang dibayar. Ya. Tidak mesti sekarang dibayar. Mana Harun? Ya. Kita juga kan tidak ada pulpen sama catat nih. Iya. Jadi pertama Bahrun Nida 500.000. Iya. Siapa, Pak? Angkat tangan. Iya. Siapa, Pak? Ada yang di atasnya? Ya, berapa? Pak Imam kita? 1. 1 apa? 1 JT. Masya Allah. Pak Imam kita 1 juta. Masya Allah. Nah, alhamdulillah. Pak Imam 1 juta. Silakan, Pak. Berapa, Pak? 1 juta. Nah, silakan Pak Harun. Pak siapa? Beliau. Iya. Sudah? Siapa lagi? Iya, silakan, Pak. Berapa? 1 juta. Nah, dia. Iya, beliau. Iya. Sebutkan namanya. Siapa? Siapa nama? Iya. Siapa lagi? Siapa lagi, Pak? Tidak mesti sekarang. Iya. Oh, di bawahnya 950, 900. Iya. Di bawahnya 500. Iya. Itu kalau saya tanya. Iya. Sampai angka 1.000, iya, kita terima. Ada lagi, Pak? Ada lagi? Ya, silakan. Berapa?
Beliau. Atas nama. Sebut nama. Iya, atas nama siapa? Silakan dicatat namanya. Iya. Syukran, terima kasih banyak Pak. Iya, masih ada? Sebelum kita tutup. Sebelum kita tutup. Iya. Jadi kita bayangkan saja Pak, kita bayangkan. Iya. Andaikan ini katakanlah bahwa itu ganjarannya adalah sebuah istana dalam surga. Kita membaca seperti itu. Jangan memang disesali Pak nanti Pak. Kalau yang sudah menyumbang ini, itu waktu dulu Ustaz itu. Ya. Jangan sampai kita mengatakan dia andaikan dulu menyumbang dongeng, ya. Kenapa saya tidak nyumbang? Nah, jadi sesali Pak. Saya sudah sampaikan, ya. Saya sudah motivasi semuanya kita insyaallah. Sekali lagi, ada lagi Pak? Yang Bapak yang berdiri mungkin tidak tahu masalah ini lagi kita pengumpulan sumbangan untuk beli tanah di sebelah timurnya masjid untuk kepentingan tahfidzul Quran ya dan macam-macam ya yang senilai 800 juta ya. Sekarang informasi sudah berapa sekarang? 207. Ya. 3,7. Oh, sudah 370 juta. 231. Hah? 231. 231. 231 juta. 231 juta. Belum setengahnya. Iya, enggak terlalu banyak sekali. Iya, sedikit manusia. Baik teman sekalian, ya kita tutup sampai sini. Mungkin ada juga yang mau mengamalkan itu ayat tidak mau dia terang-terangan, ya dia bersembunyi-sembunyi, rahasia-rahasia, silahkan berhubungan langsung dengan pengurus masjid dan yang sudah memberikan donasinya Pak, ya semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keberkahan dalam hidup ya di hari kemudian kala nanti, dan yang belum kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melapangkan rezekinya insyaallah. Demikian ya Mas sekalian.